Jika kita seorang hamba Tuhan, yakinkan diri bahwa saya orang yang akan terus mentaati Tuhan dalam kesetiaan sampai titik darah penghabisan itu. Dan seorang hamba wajib melayani Tuhan Yesus Kristus. Shalom sahabat Lentera Injil TV, kembali lagi berjumpa bersama dengan kami dalam program Anda Bertanya, Hambanya Menjawab. Kali ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, yaitu Pastor Hendra Russo dan Pastor Stephen Emor. Saya sapa dengan kasih. Shalom Pak Hendra. Shalom Pak Ferdi, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Gimana Pak Hendra? Amin. Kabar juga luar biasa, baik. Amin. Semua anak istri, baik. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Saya sapa lagi sahabat saya. Yang satu lagi, Shalom Pak Stephen, apa kabar? Shalom, kabar luar biasa. Senang bertemu. Amin, amin. Saya emang ini orang tamang yang paling semangat ini satu ini. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan berdialog masalah atau perihal sesuatu yang berkaitan dengan apa yang selama ini kita kerjakan. Atau berkaitan dengan profesi kita yang kita laksanakan sehari-hari, ya, yaitu hamba Tuhan. Menarik sekali karena bagi saya menjadi seorang hamba itu adalah pilihan. Ya, menjadi hamba itu adalah pilihan. Dan biasanya kalau disuruh memilih, sedikit orang yang memilih mau menjadi hamba. Biasanya mau jadi bos, mau jadi pemimpin. Tetapi ketika diberi pilihan, agak sedikit kurang orang yang memilih untuk menjadi hamba. Mengapa demikian? Nah, hari ini kita akan bahas. Saya yakin pembahasan kita ini menarik. Karena apa? Karena yang membahas ini adalah orang-orang yang punya kompetensi ya di bidang masing-masing, dan apa yang kita bahas ini sekali lagi berkaitan dengan profesi kita masing-masing. Kita langsung aja membahas tentang hamba. Kira-kira menurut sahabat-sahabat ini hamba itu apa? Ya, bicara hamba tentunya identik dengan pelayan ya. Ya, bicara hamba Tuhan ya sudah tentu melayani Tuhan, itu sebagai hamba Tuhan. Dan memang seperti yang Pak Ferdi katakan tadi, tidak semua orang pingin jadi hamba, semua pingin jadi bos. Ya, tetapi itulah panggilan. Menjadi hamba itu adalah satu pilihan yang sudah memang pasti melayani ya Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya, itu dari saya. Nah, itu betul sekali tuh. Pokoknya kalau namanya hamba, pasti pelayan. Nah, Amin. mungkin tambah saja Ki, kalau namanya hamba, berarti itu tidak bisa dipisahkan dengan pengabdian. Seorang hamba akan mengabdi kepada Tuhan. Nah, kalau kita hamba Tuhan berarti hamba itu mengabdi kepada Tuhan. Nah, kalau kita hamba Tuhan, nanti kita mengabdi kepada Tuhan. Ya. Amin. Nah, kira-kira begitulah. Tadi kan saya juga sempat menyampaikan bahwa menjadi hamba itu pilihan. Tapi pada kenyataannya, ada orang tidak memilih untuk menjadi hamba, tetapi dia menjadi pelayan itu karena panggilan. Kira-kira bagaimana ya? Berarti tidak selamanya hamba itu pilihan ya? Ternyata bisa juga karena panggilan ya? Ini kalau hamba menurut saya itu hamba Tuhan. Kalau berhubungan dengan hamba Tuhan ya. Ya. Kalau kita bicara hamba secara sekularisme, maka itu berhubungan sekali dengan pilihan. Seorang pramugari itu dia pembantu pelayan di pesawat, dan
Dia memilih, oh untuk saya mau jadi pembantu di pesawat. Ya, ada orang memilih jadi pembantu di mana? Di hotel. Ada orang memilih menjadi pembantu rumah tangga. Ada orang pilih, oh saya mau jadi pembantu di luar negeri, terbang, ujung-ujungnya di rumah tangga juga, cuman di luar negeri, bedanya itu. Nah itu pilihan namanya. Tapi memang kalau jadi hamba, selain itu juga pilihan, itu akan menjadi, harus dipastikan panggilan. Panggilan ya. Nah, Ya. sederhananya mungkin begitu. Ya kalau saya ya tentunya menjadi hamba itu ya pertama Tuhan memanggil kita. Ya, kemudian ya di situ kita ada pilihan di situ. Kita bisa menolak, ya kan? Kita bisa menolak. Tetapi yang saya ketahui itu ketika Tuhan memanggil, dia memberikan hati atau beban ya untuk memang benar-benar panggilan itu direspon oleh kita sendiri. Jadi itu pilihan yang membawa, mungkin bagi saya itu adalah yang terbaik. Ya, itu. Jadi sebenarnya panggilan dan pilihan itu ya seperti beriringan. Ya, itu dari saya. Baik. Memang kalau bicara pilihan, panggilan, Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, Ya. lalu kita berhubungan lagi dengan panggilan, tapi menurut pemahaman sederhana saya dengan firman Tuhan, dan sederhananya, yang Tuhan pilih pasti dipanggil Tuhan. Ya, jadi kalau kita dipilih, pilihan itu berdasarkan pilihan dari Tuhan, ya, kita pasti menjadi orang yang Tuhan pilih. Karena kalau Tuhan pilih, ditetapkan. Begitu. Ditetapkan. Kalau Tuhan yang pilih, berarti Tuhan sudah menetapkan. Gitu. Tapi memang jadi persoalan ketika misalkan, ya, orang yang kita lihat di kenyataan, kok ada orang, ya, yang menurut kita awal-awal dipilih Tuhan, tapi ternyata kehidupannya tidak seperti yang kita lihat, yang kita bayangkan, bahwa dia seharusnya jadi hamba Tuhan. Kenapa dia jadi begitu? Nah, kenapa tidak seperti yang dibayangkan, tidak menjadi seorang hamba Tuhan? Nah, itu ada problema-problema juga di sana memang. Tapi kalau kita bicara ke kita pribadi, maka saya bilang kalau hamba Tuhan, ya, yang paling bisa mengukur seseorang itu hamba Tuhan atau bukan adalah diri orang itu sendiri, diri kita sendiri. Jadi kita yang paling tahu ini hamba Tuhan atau bukan. Gitu. Karena penilaian dunia bisa sangat cenderung salah, tapi kalau penilaian kita sendiri dengan cermin firman Tuhan, kita tahu saya ini hamba Tuhan atau bukan. Nah, Tuhan hanya memakai orang untuk seringkali membantu kita, mengingatkan kita, memberitahu kita kalau kita berkarakter sudah bukan karakter hamba Tuhan. Kalau kita melangkah sudah bukan melangkah sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, kira-kira begitulah. Berarti yang tahu dia benar-benar hamba Tuhan adalah dirinya sendiri dan Tuhan. Ya, karena pada kenyataannya ada orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi pada prakteknya menjadi hambatan Tuhan, ya. Ya. Ya, semoga kita bukan di situ ya. Iya, maksudnya ini kan bukan menghakimi, tapi seringkali kita bisa temukan hal-hal seperti itu. Makanya saya sepakat bahwa yang benar-benar tahu dia itu benar-benar hamba Tuhan atau tidak, ya hanya dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu. Apakah hamba Tuhan itu harus jadi pelayan? Kalau saya hamba Tuhan itu memang harus melayani Tuhan, ya kan, menjadi pelayan Tuhan. Ya, karena kalau tidak melayani Tuhan itu bukan hamba. Bukan hamba. Ya, jadi tapi kita, dari berbagai dari berbagai profesi apapun, ya. Ya, dalam berbagai apapun.
Ya, karena memang banyak orang mengidentik hamba Tuhan itu kan, oh dia pendeta, ya kan, yang aktivis gereja aja, padahal sebenarnya kan salah. Semua kita yang percaya kepada Tuhan itu adalah hamba. Ya, identitas kita kalau di dalam Alkitab hamba, sahabat dan anak, ya kan, itu yang Yesus katakan. Ya, tetapi ya kita semua tidak ada terkecuali, yaitu hamba di hadapan Tuhan, karena ya Tuhan adalah raja, ya kan. Kalau kita tidak melayani pekerjaan Tuhan, ya berarti bukan hamba Tuhan. Ya, itu dari saya. Ya. Memang kalau bicara secara umum, ada dua tempat, surga dan neraka. Jadi kalau nak jadi hamba Tuhan, ya jadi hamba iblis, no. Begitu dah ya. Pokoknya kalau hamba Tuhan, berarti dia hamba iblis. Ya. Betul itu, betul. Kalau begitu, kira-kira menurut kedua pastor ini, kedua sahabat saya ini, apa kira-kira ciri khas dari seorang hamba Tuhan? Kalau saya ciri-ciri sebagai seorang hamba Tuhan, ya itu tentunya dia sebagai orang percaya. Itu yang pertama, ya kan? Karena bagi orang yang nggak percaya, ya boleh dikatakan hamba Tuhan dalam tanda kutip, tetapi ya tentu pertama dia percaya. Ya kemudian dia menjadi ya di dalam pelayanan aktivis juga, ya melayani Tuhan lewat ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya di gereja, di mana aja di tempat kita bekerja, ya kita sebagai hamba Tuhan. Ya, mungkin Pak Stephen gimana? Betul sekali itu Pak Hendra bilang. Mungkin kita cuma tambahkan aja. Kalau hamba Tuhan, menurut saya ciri-cirinya itu ya itu datang dari pribadi ya. Kalau diukur dari sisi yang bisa dilihat, itu masih bisa dipertanyakan motivasinya, misalkan seorang pelayan Tuhan, pengkhotbah. Tidak semua pengkhotbah murni untuk memang betul-betul menyampaikan kebenaran. Ada juga pengkhotbah memang cari amplop. Ya, berarti hamba uang ya, bukan hamba Tuhan. Ya. Itu akhirnya ada julukan itu kan, sudah bukan hamba Tuhan, jadi hamba uang. Nah, jadi kalau menurut kita, kalau kita mau cari tahu secara pribadi saya ini hamba Tuhan atau bukan, ciri-ciri yang bisa kita tahu dari kita adalah fokus kita. Karena seperti saya bilang tadi, hamba Tuhan itu adalah pengabdian dia kepada Tuhan. Jadi kalau bicara pengabdian, berarti fokusnya dia adalah bagaimana si Tuhan ini senang. Ketika dia mengabdi, tuannya ini yang harus senang. Jadi fokusnya itu selalu tuannya senang. Jadi meskipun misalkan hanya seorang jemaat, hanya seorang jemaat biasa ya, lalu tidak punya jabatan di gereja, atau dia cuma bisa datang ibadah, pulang. Tetapi ketika dia hadapi kenyataan, ketika dia beribadah, ketika dia bersosialisasi di luar, ya, dan fokus hidupnya adalah kalau saya buat ini Tuhan harus senang, kalau saya pikir ini Tuhan harus senang, kalau saya lakukan ini Tuhan harus senang, maka sedang menjadi seorang hamba Tuhan. Karena dia mengabdikan dirinya untuk kesenangan Sang Tuhan. Gitu. Ya. Jadi pada intinya itu ya. Ciri dari seorang hamba Tuhan adalah menyenangkan hati tuannya. Ya. Iya ya. Menyenangkan hati Tuhan. Dan di situ ada dedikasi, ada integritas, ya kan? Dan ya ini hati hamba, ya kan? Hati hamba. Karena sekalipun kita kelihatan wah di hadapan orang atau di hadapan jemaat luar biasa, tetapi belum tentu, karena Tuhan mengukur hati kita, ya motivasi di dalam pelayanan. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Yang paling utama tentunya dedikasi ya. Pengorbanan kita kepada Tuhan, ya integritas dalam kejujuran melayani Tuhan, ya sudah tentu itu menyangkut motivasi kita, ya dan tentunya hati kita. Ya. Kan firman Tuhan itu yang mengingatkan kita dari waktu Yesus memberi sebuah nubuatan bahwa pada hari terakhir
itu ada orang-orang yang memperkenalkan diri sebagai orang-orang yang melayani. Tetapi Ya, lalu benar. aku nggak kenal kamu. Gitu. Nah, maka ukuran saya adalah kalau misalkan kita mencari tahu saya ini hamba Tuhan atau bukan, apa sih ciri-cirinya? Menurut saya lebih ke pribadinya aja kita, ya, ke dalamnya kita, bahwa saya memastikan itu dengan fokus saya adalah Tuhan yang saya abdikan hidup saya ini harus senang, ya, Tuhan yang saya layani ini harus senang, ya, menurut saya seperti itu. Kira-kira bagaimana kita Tuhan tahu yang harus kita layani harus senang. ya, kira-kira bagaimana kita tahu bahwa Tuhan, Ya tentunya melalui ini ya. ya, Tuhan yang kita layani itu senang. Tuhan itu Ya senang. lanjut. Nah, itu datang di pribadi kita, yang saya pahami itu Tuhan itu cuman senang ada dua. Ya. Kalau kita taat, lalu setia. Taat dan setia. Taat dan setia. Dua itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita, dan bukan hanya di waktu-waktu tertentu, ketaatan kita itu dalam kesetiaan, saya yakin Tuhan senang. Ya tentunya melayani dalam ya apa yang Dia perintahkan kepada kita, ya kan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu kan bagian dari apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tentunya kita membuat hati Tuhan senang itu ya ketika kita memang melayani Tuhan, ya kan. Nah, melayani dalam bentuk ya yang apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Dan bagi saya pribadi, yang Tuhan senang itu ketika kita itu jadi berkat, ya, bukan jadi batu sandungan. Jadi membawa orang-orang supaya lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bahkan melebihi apa yang kita pribadi kenal tentang Tuhan. Ya, itu dari saya. Jadi hamba itu, kalau tadi Pak Stephen bilang menyenangkan hati Tuhan itu ada dua hal, yaitu taat dan setia. Kalau tadi Pak Hendra bilang bahwa menyenangkan hati Tuhan ketika kita membawa orang itu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira menurut kedua hambanya ini, ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan itu di mana? Kalau saya tetap, kalau mau ukur seorang hamba itu berhasil adalah ketika dia di apa namanya, kalau saya jadi, misalkan saya gambarannya saya jadi bos. Kemudian saya melihat hamba yang bekerja untuk saya. Pandangan saya, seorang hamba ini berhasil ketika saya senang memang. Gitu. Nah, jadi kalau hamba itu berhasil ketika sang Tuhan itu senang. Itulah keberhasilan seorang hamba. Ya. Bahkan seorang hamba itu kalau berhasil bukan banyak satu atau dua kejadian, banyak kejadian yang misalkan karena hamba ini sangat dekat, sangat akrab dengan sang Tuhan, malah status hambanya dipulihkan. Gitu. Ya, kalau ada kita nonton, saya nonton film, baca kisah-kisah nyata tentang perbudakan, ya ada budak-budak yang dekat dengan tuannya, yang berhasil menyenangkan tuannya, yang akhirnya status budaknya itu dihilangkan. Dan itulah yang akan kita alami ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, kita bukan sekedar dihamba lagi kan. Kalau saya ukuran keberhasilan ya tentunya hidup serupa dengan Kristus. Ya kan? Jadi apa yang ya pernah Yesus alami itu akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan menjadi keberhasilan dari seorang hamba Tuhan ya kayaknya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita jadi teladan, ya. Dan itu memberikan satu rasa rasa syukur, bahkan saya bisa katakan itu rasa puas ketika apa yang kita ajarkan ya di dalam firman Allah itu kita bisa melihat mereka bertumbuh, mengenal Tuhan, berbuah, ya. Ya, itu ya bagi saya menjadi satu keberhasilan. Jadi bukan
bukan ketika banyaknya pengikut, karena banyaknya pengikut juga belum tentu pengikut-pengikut itu mengenal Tuhan dengan benar ya. Tetapi ya itu jadi teladan. Ya, bagi saya jadi teladan bagi banyak orang. Ya, karena ya memang itu yang Tuhan perintahkan kepada ya hamba-hambanya ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu dari saya. Kalau kita korelasikan hamba ini ya, pelayan Tuhan ini dikorelasikan dengan pelayanan gereja. Ya, sebut saja pastoral kah atau penggembalaan. Kira-kira apakah ukuran keberhasilan seorang pelayan itu dilihat dari berapa jumlah itu jiwa yang dilayani? Karena seringkali kita temukan ada orang berkata, waduh dia hamba Tuhan yang berhasil karena jemaat yang dilayani itu begitu banyak. Dan orang bilang, wah ini hamba Tuhan ini kayaknya kurang berhasil karena yang dilayani itu hanya sedikit saja jiwanya. Kalau kita korelasikan ke hal itu, ukuran keberhasilan kira-kira gimana? Apakah ukuran keberhasilan dilihat dari jumlah jiwa yang dilayani atau bagaimana menurut kedua sahabat saya ini? Agak repot ya kalau kita begitu, karena di kenyataan seperti ini. Begitu hamba Tuhannya badan besar, hamba Tuhan ini rakus, tak pernah puasa. Begitu Saya kurus, jadi berkah. Kalau syukur kita pas-pas ya. Pendeta gemuk, orang bilang nggak pernah puasa. Tapi kalau dia kurus, aduh kasihan, soalnya nggak ada jam makan. Jadi kalau begitu ukuran keberhasilan ketaatan aja kalau begitu ya, bukan dilihat dari berapa jumlahnya, bukan dilihat dari berapa, tapi ketaatan, kesetiaan sampai mati itu. Kesetiaan. Ya, sampai mati itulah ukuran keberhasilan. Ya, bukan. Amin. Karena kadang juga kita temukan ada orang melayani ya di gereja yang begitu banyak jumlah jiwanya begitu banyak itu, tapi akhirnya enggak sampai selesai juga. Tetapi mungkin kalau bagi saya ukuran keberhasilan itu ketika dia bisa mempertahankan integritasnya sebagai hamba Tuhan sampai titik darah terakhir. Mungkin seperti itu ya. Wih, amin. Pahlawan itu. Ya karena memang kalau keberhasilan diukur dengan banyaknya jemaat, ya kasihan yang melayani di pelosok, ya kan? Pelosok yang, ada yang cuma berapa jiwa, ya orang-orang yang terpencil yang mungkin ada cuma 4 jiwa, 2 jiwa, ya kalau diukur dengan keberhasilan banyaknya jemaat itu berarti mereka tidak berhasil. Ya, tetapi ya saya sangat setuju dengan Pak Ferdi tadi, kesetiaan dan ketaatan, karena ya sampai titik darah penghabisan itu pahlawan iman. Wih, haleluya. Amin, amin. Ya, kiranya kita semua seperti itu, ya kan? Kiranya kita seperti itu, karena ya siapa sih yang ndak pingin jemaat banyak? Siapa sih ndak ingin ketika melihat waduh tempat kita besar diisi semua oleh jiwa-jiwa, tetapi memang sebenarnya itu juga jadi satu beban, karena bebannya gini, apakah kita mampu membawa mereka lebih mengenal dengan Tuhan? Ya, justru mungkin yang sedikit itu yang ya jadi gimana kita mau melayani dengan ada beberapa jiwa yang lebih efektif ya. Tetapi ya bagian-bagian itu ya saya percaya Tuhan sudah tentukan. Ada yang banyak, ya ada yang sedikit. Ya intinya kesetiaan aja. Oke. Memang kalau cari-cari ukuran secara yang kelihatan itu kan agak susah ya. Kecenderungannya nanti kita akan menghakimi. Makanya lebih ke pribadi aja sebetulnya, kita mendorong untuk ini orang-orang yang teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, mendorong mereka untuk memeriksa diri. Jadi sifatnya adalah meyakinkan diri sendiri bahwa saya seorang hamba Tuhan dan saya tahu bagaimana
hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Lewat pembahasan kita ini, kita berharap orang-orang yang menyaksikan ini, mereka punya tolak ukur untuk mencari tahu, saya hamba Tuhan atau bukan. Sehingga mereka tidak perlu menjustis, oh ini hamba Tuhan ini, oh ini hamba Tuhan model begini. Nah, kita harus menjauhi sifat yang akhirnya tanpa kita sadari kita akan menghakimi. Kalau pakai ukuran-ukuran secara umum ya. Tapi kalau pakai ukuran pribadi, kita lebih ke pemeriksaan diri. Sehingga rangsangannya adalah rangsangan untuk memeriksa diri. Saya ini hamba Tuhan atau bukan. Kalau mereka begitu, kalau mereka begini, saya bagaimana? Nah, seperti itu sih. Kalau arah saya seperti itu. Ya. Puji Tuhan ya, saya percaya pembahasan kita malam hari ini sudah sedikit membawa para pendengar untuk mengerti, memahami apa atau bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Dari penjelasan sahabat-sahabat saya ini, Pastor Hendra dan Pastor Stephen, saya yakin sekali sangat memberkati bukan hanya bagi saya secara pribadi, bahkan bagi semua pendengar setia atau sahabat Lentera Injil TV. Kira-kira kesimpulannya apa menurut Pastor Hendra dan Pastor Stephen? Hamba Tuhan adalah status bahwa kita seorang pelayan Tuhan Yesus. Maka jika kita seorang hamba Tuhan, yakinkan diri bahwa saya orang yang akan terus mentaati Tuhan dalam kesetiaan sampai titik darah penghabisan itu. Haleluya. Memastikan lewat hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan senang selalu. Semoga kita menjadi hamba Tuhan yang setia sampai mati. Amin. Ya, kesimpulan saya, siapapun Anda sebagai orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun profesi Anda adalah hamba Tuhan. Dan seorang hamba wajib melayani Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah menebus Anda dan saya dari dosa yang sangat-sangat menjijikkan sebenarnya. Jadi kita sudah dibebaskan, layanilah Tuhan, apapun profesi Anda, ya. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi aktivis gereja. Bentuk apapun yang Anda kerjakan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Sekali lagi, lakukanlah untuk Tuhan, lakukan dengan setia. Sekali lagi, dengan profesi Anda, semua yang berkenan kepada Tuhan, lakukanlah untuk Tuhan. Maka Anda akan diberkati dan layak disebut sebagai hamba Tuhan. Maju pantang mundur sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat Lentera Injil TV, kita sudah mendengarkan penjelasan dari kedua sahabat saya, yaitu Pastor Hendra dan Pastor Stephen. Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Jika ada pendengar setia Lentera Injil TV yang masih merasa kurang atau pun merasa belum lengkap apa penjelasan dari Pastor Hendra dan Pastor Stephen, silakan menuliskannya di dalam kolom komentar, dan nanti dengan penuh sukacita kami, saya secara pribadi, Pastor Hendra dan Pastor Stephen akan menjawab setiap pernyataan ataupun pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang rekan-rekan tulis di dalam kolom komentar. Nanti kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang dalam program yang sama dan tema berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang menarik. Dan pada pembahasan berikutnya kita akan membahas satu tema, yaitu sisi gelap orang percaya. Saya yakin ini satu tema yang sangat menarik, yang juga bisa memberkati dan memperlengkapi kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Hendra, terima kasih Pastor Stephen. Sampai kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.